dalam rangka peningkatan kompetensi dalam pelayanan publik yang berkelanjutan dan memperkuat kemampuan dalam menyelesaikan masalah, serta beradaptasi dengan perubahan secara sistematis, efektif, dan mandiri yang sejalan dengan visi dan tujuan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang menggelar bimbingan teknis capacity building pengelolaan kinerja ASN tahun 2025 pada 9 dan 10 September di hall sebuah hotel. Pemirsa, senang sekali saya Belinda Amanda dapat menyapa Anda dalam program Momenta. Pemirsa, saat ini saya tengah berada di kegiatan bimbingan teknis Capacity Building Pengelolaan Kinerja ASN yang diselenggarakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang. Dan kegiatan ini akan diselenggarakan dari tanggal 9 September hingga 10 September. Jadi seperti apakah kegiatan BIMTA kita pada hari ini? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إلى أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. Setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars KB serta pembacaan doa, rangkaian acara diawali dengan laporan Ketua Panitia. PNS 18 orang, P3K 65 orang, penyuluh KB 52 orang. Tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada hari Rabu dan Kamis tanggal 9 sampai dengan 10 September tahun 2025. Tempat kegiatan di Baobab Safari Resort, Jalan Taman Safari 2, Desa Jatirejo, Jatiarjo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Adapun narasumber pada kegiatan Fintech Capacity Building pengelolaan kinerja ASN pada hari ini, yang pertama adalah perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, yang kedua BKPSDM Kabupaten Malang, dan yang ketiga adalah trainer dan motivator Bapak Muhammad Akil Bayhaqi Hemsos TPS. Pembiayaan kegiatan Fintech pada pagi hari ini berasal dari DPPKB Kabupaten Malang tahun anggaran 2025. Bimbingan teknis Capacity Building Pengelolaan Kinerja ASN DPPKB Kabupaten Malang tahun 2025 dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang. Model ada outbound-nya untuk besok. Khusus hari ini kita belajar full serius katanya Pak Kabar. Oleh sebab itu kami mengajak seluruh peserta untuk mengikuti setiap sesi dengan sungguh-sungguh, kemudian tidak boleh ngantuk, kemudian aktif berpartisipasi, dan juga saling bertukar pengalaman untuk memaksimalkan manfaat dari kegiatan ini. Hadirin yang kami banggakan dan saya cintai, demikian sambutan singkat yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirnya dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan bimbingan teknis capacity building pengelolaan kinerja ASN saya nyatakan dibuka dan dimulai kegiatannya. Semoga Allah Subhanahu
perlindungan kepada kita semua. Materi pertama mengambil tema kompetensi penyuluh KB dalam implementasi program pembangunan keluarga, disampaikan oleh Gana Renaldi Pasca Surya selaku Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Batas usia pensiun, kami punya datanya kurang lebih 46,9% ya Mas Yogi. Itu kurang lebih 700-an. Dari 1.541. Nah, yang kedua, didominasi oleh pejabat fungsional umur 51 atau 60 dengan jenjang keahlian kerja dan jenjang keahlian terampil. Nah, ini kan puncaknya di fungsional di jenjang keahlian melalui keterampilan. Gitu. Jadi usianya memasuki 51 sampai 60 tahun dan jenjangnya itu di madya dan keterampilan. Jadi dalam 5 tahun ke depan itu trennya memang batas usia pensiun itu kurang lebih 100 rekan-rekan penyuluh itu akan pensiun. Jadi 100 lebih setiap tahun sampai 5 tahun ke depan. Nah, jadi Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu ini punya namanya keahlian yang sudah didapat secara puluhan tahun. Ada namanya tacit knowledge. Nah, fenomena ini kalau terus-terusan, maka kami di BKKBN akan kehilangan gap kompetensi yang cukup lebar, yang susah untuk diisi. Harusnya zero growth itu satu pensiun satu masuk, itu ideal. Usai penyampaian materi dibuka forum tanya jawab dan curhatan para peserta. Dalam bimbingan teknis Capacity Building Pengelolaan Kinerja ASN Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang diberikan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya 30 tahun dan 10 tahun. Materi kedua mengambil tema pengelolaan kinerja ASN sesuai Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 yang disampaikan perwakilan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Malang. Materi berfokus pada pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kinerja ASN dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Itu kenapa kita diajari kalau di awal tahun kita selalu memiliki namanya SKP, sasaran kinerja pegawai. Loh, kok bukan sasaran kerja? Dulu sasaran kerja Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu jeli dengan perubahan paradigma pekerjaan ASN, SKP dulu namanya sasaran kerja, bukan sasaran kinerja. Dan kalau Bapak Ibu lebih jeli lagi, isi SKP yang dulu yang sekarang itu berbeda. Dulu SKP itu misalkan membuat surat, misalkan mengadministrasikan keuangan. SKP dulu isinya seperti itu. Jadi kalimat-kalimat kerja yang memang intinya bagaimana PNS ini atau ASN ini bekerja, itu aja. Tapi setelah ada peraturan yang baru PP 30 tahun 2019, kemudian dengan turunannya Permenpan 8, kemudian terakhir Permenpan 6, di situ sudah berubah, paradigmanya diganti. Karena ASN ini sudah dianggap sudah bisa kerja,
akhirnya diarahkan mulai berkinerja. Isi SKP-nya juga mulai kenal namanya target. Targetnya disesuaikan dengan tujuan organisasi. Jadi itu yang mendasari bedanya bekerja dengan berkinerja. Jadi mungkin kalau masih ada di antara kita yang selama ini hanya menunggu perintah dari pimpinan untuk melakukan pekerjaan, berarti kita pasti ada di zona bekerja, belum pindah ke zona berkinerja. Baru nanti kalau kita sudah paham dengan target-target rencana kita, berarti kita sudah mulai pindah ke zona berkinerja. Materi ketiga disampaikan langsung oleh Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, Erni Fatma Setioharini, dengan tema peningkatan kualitas data statistik sektoral pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang, serta diakhiri dengan jadi Kota Malang sama Kabupaten Malang tonggo, tapi nilai jelek kan juga saya malu gitu ya. Akhirnya saya nuwun ke Pak Bupati waktu itu melalui Pak PJ Sekda. Saya ingin merangkul semua OPD dan melakukan pembinaan secara masif. Tetapi saya tidak mau, biasanya dulu gini, BPS itu yang ketok-ketok pintu. Maaf Bu, kami sedang repot, balik lagi, udah gak dibayar. Saya melongson dulu anak-anaknya seperti itu. Makanya saya bilang ke Pak Sekda, Pak ini kan kepentingan kita bersama, ya kan? Bukan BPS, bukan juga OPD, tapi saling, ya. Nah BPS sebagai pembina data ingin Pak teman-teman OPD itu paham tentang data sektoral yang dihasilkan, agar tidak sekedar melakukan kegiatan statistik tetapi data yang dihasilkan itu tidak diakui. Kan percuma ya, buang-buang duit, buang tenaga, buang energi gitu ya. Oh siap Bu Erni. Jadi saya ingin yang mengundang adalah Pak Sekda, yang membuat jadwal adalah Pemkab. Kami nanti membentuk 6 tim yang akan kami sebar ke beberapa OPD. Akhirnya berjalanlah seperti itu. Dan hasilnya tahu nggak? Dari 2 terendah menjadi 8 besar. Dan Wahyu waktu itu PLT-nya dipanggil ke Jakarta untuk menerima penghargaan. Bahkan di Jawa Timur malah terbaik pertama karena delta nilainya itu paling tinggi deltanya. Jadi perubahannya dari nilai 1,26 menjadi nilai 3,76. Materi keempat menghadirkan motivator M. Akil Baihaki yang mengambil tema Motivational Training for Growth Mindset. Produktiviti kita. Jadi, kalau levelnya di mind saja, maka kita akan sifatnya positif tinggi. Ya kan? Contoh misalkan, kita lagi malas nih. Pekerjaan kita yang harusnya selesai saat itu tertunda. Terus kemudian kita ngomong, kok akhirnya sebentar hidayah itu Allah SWT. Mumpung gak ada konjol sing ngomongnya. Nah, ini masih penting. Hal tersebut tidak akan mengubah keadaan Anda. Maka ini bahasa sederhananya begini Bapak Ibu. Ini kalau kita simpulkan lagi dari mindset and body armor system ini, kalau kita simpulkan menjadi mindfulness. Tahu mindfulness? Apa Pak? Mindfulness. Mindfulness itu bahasa sederhananya begini. Kita itu paham dan memahami apa yang sedang kita lakukan. Selama ini, jangan-jangan, termasuk Anda saat ini bisa jadi Anda sedang tidak paham dan memahami apa yang sedang Anda lakukan. Bisa jadi Anda sekarang duduk di sini, tapi Anda kan, aku ngapain ya begini? Walah, ngomong gitu. Terus akhirnya bahagia. Terus akhirnya kalau dorong. Kalau nggak begitu, tubuhnya ada, jiwanya kagak ada. Kok tak belum cerita? Tubuhnya ada, dia mencapai
Pak. Tapi hati kita, perasaan kita tidak ada di situ, Pak. Itu tidak menulis. Ya. Gampang ada ya, bahasa Jawanya itu kudu ngerti apa ya? Yes, kudu ngerti apa sih dilakoni. Usai sambutan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang, ditampilkan beberapa penampilan seni, mulai dari tari kecak yang dibawakan Ikatan Penyuluh KB Indonesia Kabupaten Malang, tari dan lagu Salam Kerong, dance Haruskah Aku Memilih, dance jadul tambal ban, dan tari musikal. Di hari kedua digelar implementasi Capacity Building ASN dan diakhiri dengan outbound. Digelarnya bimbingan teknis Capacity Building pengelolaan kinerja ASN di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang diharapkan mampu menghasilkan output bagi para ASN, yakni meningkatkan kapasitas diri, kinerja yang berkontribusi nyata dalam mendukung program pembangunan keluarga di Kabupaten Malang. Sekarang memang eranya teknologi informasi ya, jadi dengan memanfaatkan dan mengoptimalisasikan penggunaan teknologi informasi diharapkan peningkatan kinerja itu akan lebih terukur ya. Pertama terukur, yang kedua lebih efektif dan efisien. Jadi dalam setiap pelaksanaan pekerjaan itu perlu melibatkan yang namanya teknologi informasi sehingga pekerjaannya lebih terukur, efektif dan efisien. Ya, jadi dalam rangka pengambilan kebijakan maupun keputusan memang harus juga memperhatikan informasi, saran, masukan dari rekan-rekan yang di lapangan. Karena apa? Ujung tombak pelaksanaan program Bangga Kencana adalah lini lapangan. Jadi saran-saran dan masukan yang diberikan itu pastinya akan berguna dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Ya, Bapak Ibu sekalian, supaya semangat dalam pelaksanaan program Bangga Kencana dengan segala keterbatasan, kami yakin bahwa rekan-rekan yang ada di lapangan dengan sosial kapitalnya mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh organisasi. Jadi BINTEK ini di dalam dinas kami itu harus ada karena untuk peningkatan
kapasitas aparatur yang pertama, dan ini wajib dilakukan karena kami ini adalah ujung tombak dari pelayanan baik terhadap masyarakat maupun terhadap fasilitas kesehatan yang lain. Nah, untuk hari pertama itu penyampaian tentang program-program yang harus disukseskan, kemudian juga tentang pencapaian kinerja dari BKPSDM Kabupaten Malang untuk program-program yang baru, karena mengacu kepada bentukan baru yang awalnya dari BKKBN kemudian berubah menjadi kementerian. Itu juga diperlukan suatu kolaborasi sehingga nanti capaian target dari program-program tersebut dapat terlaksana dengan baik. Itu di hari pertama. Kemudian di hari kedua kita selingi dengan outbound. Outbound ini maksudnya agar kami bisa melakukan kolaborasi dan sinergi, karena di dalam kegiatan ini ada 2 status kepegawaian. Yang pertama pegawai pusat yang diwakili oleh para penyuluh dan pegawai kami sendiri dari dinas, sehingga dengan adanya outbound ini bisa bersama-sama dan bekerja sama. Dari hasil BIMTEK itu setidaknya memiliki 2 manfaat. Yang pertama itu adalah peningkatan kapasitas, karena kami juga mengundang tenaga profesional sebagai motivator. Diharapkan apa yang disampaikan atau yang dibangun image-nya atau juga mindset-nya itu bisa merubah ada perubahan perilaku dari ASN kami sehingga dapat bekerja lebih efektif dan efisien. Ya, baik pemirsa, tadi kita sudah saksikan bersama hari pertama untuk BIMTEK Capacity Building Pengelolaan Kinerja ASN, dan diharapkan untuk seluruh ASN dapat memberikan integritas yang lebih lagi kepada masyarakat dan juga serta mampu memberikan hasil dan juga pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Malang khususnya. Untuk itu pemirsa, saya Belinda Amanda pamit, sampai jumpa.